Halo, perkenalkan nama saya Syarifah Jalisa Putri Alatas dengan NIM 2510578. Dalam video kali ini, saya ingin membahas mengenai fenomena perdagangan elektronik melalui paper yang saya buat yang berjudul TikTok Shop sebagai Social Commerce, Perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, Perlindungan UMKM, dan Agentic AI. Untuk lebih lanjutnya, yuk kita bahas satu persatu. Terdapat 4 poin yang akan kita kaji dalam video kali ini. Yang pertama mengenai bagaimana kepatuhan TikTok Shop terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan. Yang kedua mengenai dampak terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 terhadap model bisnis social commerce. Yang ketiga mengenai bagaimana implikasi nyata platform TikTok Shop terhadap perlindungan produk lokal dan UMKM. Yang terakhir kita akan membahas mengenai peluang sekaligus ancaman di masa depan, yaitu Agentic AI. Kita masuk ke poin yang pertama mengenai akar masalah hukum TikTok Shop berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan. Negara menegaskan bahwa perdagangan elektronik harus menciptakan lingkungan perdagangan yang adil, sehat, dan juga melindungi komunitas dalam negeri. Nah, di awal kemunculannya, TikTok Shop ini beroperasi di zona abu-abu hukum. Mengapa? Karena mereka menjalankan dua fungsi sekaligus, sebagai media sosial dan juga sebagai e-commerce. Tanpa izin operasional e-commerce terpisah, pemerintah lalu bergerak cepat dengan menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 yang dimana secara tegas melarang platform social commerce memfasilitasi transaksi pembayaran langsung di dalam aplikasi sosial medianya. Respon TikTok sangat cerdas. Mereka melakukan formal compliance alias kepatuhan formal dengan cara mengakuisisi 75,01% saham Tokopedia senilai 1,5 miliar US dollar. Secara hukum administrasi saat ini mereka sah karena transaksi dipindahkan ke sistem Tokopedia. Tapi integrasi data algoritma media sosial raksasa ini ke e-commerce memicu kekhawatiran baru di kalangan ahli hukum terkait potensi monopoli pasar digital. Lalu bagaimana dampaknya terhadap UMKM di Indonesia? Berdasarkan data yang saya ambil dari publikasi BPS Statistik E-commerce 2024, aktivitas bisnis digital kita masih sangat terpusat, yang dimana konsentrasi tertingginya berada di daerah DKI Jakarta yang disusul oleh Sumatera Utara dan Bali. Perlu diingat, fakta pentingnya adalah 97,38% dari pelaku usaha elektronik merupakan skala usaha mikro. Kehadiran fitur entertainment di TikTok Shop di satu sisi membawa kebaikan bagi UMKM, yang dimana pelaku UMKM yang adaptif dan juga melek teknologi bisa meningkatkan omset mereka dengan live streaming dan memanfaatkan data analitik yang disediakan oleh TikTok. Namun, di sisi lainnya, UMKM konvensional yang gagap terhadap teknologi bakalan langsung tergilas karena mereka akan kalah saing dengan praktek predatory pricing atau banting harga ekstrim, serta serbuan barang impor murah yang masuk langsung melalui jalur cross-border perdagangan antar negara ini. Nah, untuk melindungi UMKM, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 menetapkan benteng hukum perlindungan tarif, yang dimana produk asing yang dijual langsung secara cross-border ke konsumen di Indonesia wajib memiliki harga barang minimum sebesar 100 US dollar. Tujuannya agar produk kerajinan yang ada di Indonesia tidak mati total dihentam oleh harga barang-barang impor yang sangat murah. Selanjutnya kita masuk ke poin yang terakhir, yaitu Agentic AI. Apa itu Agentic AI dan apa bedanya dengan Generative AI? Untuk Generative AI sendiri adalah AI yang dimana kita memerlukan perintah terlebih dahulu atau prompt terlebih dahulu dan dia baru bisa bekerja. Tetapi untuk Agentic AI adalah
generasi baru yang memiliki otonom penuh. Jadinya AI ini bisa berpikir, menyusun strategi, mengambil keputusan, dan mengeksekusi tindakan secara mandiri tanpa adanya campur tangan dari manusia. Nah, di dalam dunia perdagangan elektronik ini, hal ini memicu fenomena baru bernama agentic commerce, yang dimana di masa depan proses belanja kita akan dipindahkan ke robot, yang dimana AI pembeli di HP kita nantinya akan mendeteksi kebutuhan kita itu apa. Misalnya ketika sabun kita habis, nah secara otomatis AI pembeli ini akan melakukan transaksi dan juga mencari-cari gitu ya di internet, bernegosiasi dan dengan AI penjual, dan nantinya dia akan melakukan transaksi sendiri. Namun, pertanyaannya apakah hukum bisnis kita di Indonesia siap atau belum? Karena faktanya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan ini belum mengatur tentang subjek hukum berbasis kecerdasan buatan otonom ini. Nah, jika robot AI melakukan kesalahan transaksi atau adanya kebocoran data pengguna, maka siapa yang akan bertanggung jawab? Apakah pemilik AI-nya, atau developer sistemnya, atau platform e-commerce-nya? Nah, ini adalah kekosongan hukum yang menjadi PR besar bagi para regulator kita. Sebagai kesimpulan dari presentasi saya, transformasi digital dalam ekonomi tidak akan pernah bisa kita bendung. Mulai dari langkah adaptif TikTok Shop melalui Tokopedia hingga agentic AI menunjukkan bahwa hukum harus bergerak secepat inovasi teknologi itu sendiri. Saya Syarifah Jalesa Putri Alatas, pamit undur diri.